إلى أحمد التجاني وجمت روضتي ومضى من أمري وما قل من صبري. Larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh ikhwan Thariqah Tijani. Larangan-larangan ini ada dua macam. Ada larangan yang mengakibatkan nilai thariqah atau kualitas thariqah yang bersangkutan menurun. Yang kedua adalah larangan yang jika dilakukan membuat batal thariqahnya. Para pemirsa rahimakumullah, untuk larangan-larangan yang membuat kualitas thariqah yang bersangkutan ini turun, di antaranya mengerjakan wirid asal-asalan. Jadi wiridannya, ya contohnya ketika membaca wirid lazim, ya tidak fokus, tidak membaca wirid saja, ya sambil lihat HP, sambil nonton TV dan lain sebagainya. Nah ini ya yang berzikir hanya lisannya, hatinya tidak akan berzikir. Kenapa? Ya memperhatikan apa program-program yang dia dengarkan dan dia lihat itu. Sehingga dia berbuat dua kegiatan, yaitu nonton sama berzikir. Sehingga nilai zikirnya hanya di mulut saja. Wallahu a'lam, apakah kalau dia bacanya benar ya sah, jumlahnya benar ya sah. Akan tetapi tidak punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena hatinya tidak ikut berzikir. Dan yang bersangkutan tergolong tahawun, tergolong mempermainkan atau main-main, tidak serius dalam berthariqah. Naudzubillah. Moga-moga kita dijauhkan oleh Allah dari hal-hal yang seperti ini. Kemudian yang kedua, mengakhirkan waktu. Jadi sudah masuk waktunya wirid dan punya kesempatan untuk itu, tidak ada udzur syar'i, diundur-undur. Contohnya habis subuh. Habis subuh, kalau selesai sholat subuh, ya, selesai wiridan, ya macam-macam, termasuk juga misalnya wadifah pagi. Kemudian belum mengerjakan lazim, kemudian ditunda-tunda, padahal bisa dilakukan saat itu juga. Sehingga bisa jadi tanpa terasa ada kegiatan ini, itu, dan sebagainya, maka akhirnya lalai. Lupa sampai akhir, sampai siang belum dikerjakan. Baru dikerjakan sampai sore. Lah ini mengakhirkan wirid atau melalaikan wirid. Mensepelekan wirid ini dilarang dalam thariqah. Kenapa kok seperti itu? Ya karena thariqah ini adalah amalan ya, untuk tingkat dasar kita secara syar'inya, ya amalan yang harus kita jadikan, yang akan kita jadikan bekal menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sementara untuk urusan dunia kita nomor satukan. Sedangkan untuk ukhrawinya kita ya sepelekan lah ini. Sehingga banyak orang kalau dipanggil pimpinan langsung berangkat sekarang juga. Tapi begitu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya tidak berangkat, tidak langsung berangkat, masih macam-macam. Contohnya sudah mendengar suara adzan dan dia tidak sakit, tidak ada angin, tidak ada hujan, ya menunda-nunda sampai waktu habis. Nah, itu. Ini berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya termasuk juga kita menunda-nunda wirid sampai waktunya habis. Jika ini berlanjut terus-menerus, ini akan berujung pada batalnya wirid baiat kita. Ya orang kalau sudah kayak gitu biasanya ya tambah lama tambah lelet sampai akhirnya tidak ngerjakan. Nah, jika kita tidak ngerjakan dengan sengaja, kalau sampai 3 kali berturut-turut batal thariqahnya. Oleh karena itu ini wajib kita perhatikan. Jadi jangan sampai kita melalaikan wirid kita sehingga ya kita akan ya celaka gara-gara kelalaian tersebut. Kemudian berikutnya yang juga dilarang bagi ikhwan Thariqah Tijani, tidak boleh memutuskan hubungan dengan siapapun. Ya karena Thariqah Tijani ya, sama dengan Islam, adalah Islam agama dakwah. Thariqah Tijani thariqah dakwah. Sehingga kalau tidak ada udzur syar'i,
Jadi kita tidak boleh memutuskan hubungan dengan siapapun, karena thariqah Tijaniyah secara khusus adalah juga thariqah dakwah. Sebagaimana Allah perintahkan dalam Al-Quran, kuntum khairu ummah, hendaklah kalian menjadi umat terbaik. Bagaimana umat ukhrijat linnas, yang aku keluarkan kalian untuk berdakwah kepada manusia. Tugas kita ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya, untuk amar ma'ruf nahi munkar, mengajak untuk berbuat baik dan mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Wa tu'minuna billah, dan juga kita dapat tugas dari Allah untuk mengajak iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita akan berdakwah, akan ngajak orang kalau kita sudah putus hubungan dengan mereka? Kalau kita bermusuhan sehingga ngomong apapun ya tidak akan diterima oleh musuh. Oleh karena itu dalam hal ini ya kita harus bersikap ramah dengan siapapun, hatta dengan orang yang belum Islam, orang-orang kafir. Ya, orang kafir ini ada dua. Ya, ada kafir kitabi kayak orang Kristen, kayak orang Yahudi yang asli. Itu kafir kitabi, mereka punya nabi dan mereka beribadah kepada Allah sesuai dengan agamanya. Tapi dia tidak mau mengakui keberadaan agama Islam. Ya, karena ya cerita panjangnya masa lalu. Sehingga dikenal dengan kafir kitabi. Tapi kalau yang sekarang ini sudah musyrikin. Karena mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini. Yang lebih kafir lagi ya kayak orang-orang PKI itu. PKI dalam arti yang sebenar-benarnya komunis, di mana mereka ingkar adanya Tuhan. Jadi bukan hanya ingkar pada agama, ingkar dengan Tuhan. Dan mereka bilang agama itu candu masyarakat, bikin males gara-gara ibadah sehingga tidak produktif dan lain sebagainya. Itu semboyan mereka. Sehingga mereka punya semboyan kerja ya, sampai tidak mikir ibadahnya, tidak mikir akhiratnya. Nah, ini sebuah kekonyolan. Adapun kita Ikhwan Thariqah Tijaniyah adalah orang-orang yang diberi tugas oleh Allah untuk memperbaiki diri dulu. Ku ampusakum. Kemudian setelah kita relatif baik, ya, tidak ada nyari orang baik selain Nabi, repot. Relatif baiklah, maka kita ya, dengan kondisi yang relatif baik itu berusaha ngajak orang lain baik, berdakwah. Ya, dalam berdakwah memang diperlukan ramah, ya, sikap ramah pada orang, sehingga orang tertarik dengan kita, simpati dengan kita, sehingga ya agama ini diikuti oleh orang-orang di luar Islam, karena diantaranya adalah cara umat Islam yang simpatik dalam pergaulan, ramah, sampai dalam kondisi perang sekalipun ada aturan dalam Islam yang tidak boleh dilanggar. Di antaranya tidak boleh membunuh orang tua, tidak boleh membunuh perempuan-perempuan, termasuk anak kecil. Nah, ini pelanggaran. Ya, dalam Islam, ya termasuk bagi orang yang mengamalkan Thariqah Tijaniyah, hal-hal seperti ini tidak boleh. Jadi kita ya dalam perang itu hukumnya kalau tidak dibunuh, membunuh. Sehingga musuh yang boleh dibunuh adalah musuh yang ya memerangi kita. Sehingga perempuan-perempuan yang tidak memerangi kita, apalagi yang tua-tua, kakek-kakek yang sudah tidak mampu berbuat apa-apa, tidak boleh. Termasuk anak-anak kecil tidak boleh. Dan itu dalam hukum positif, ya, hukum internasional, tergolong kejahatan perang. Ya, dalam Thariqah Tijaniyah, ya karena tujuannya berdakwah bukan memberangus manusia. Ya sebagaimana apa yang terjadi pada di Rasulullah, diperangi Rasulullah. Datang ke Taif, ya, sama orang Taif diserang pakai bebatuan dan kotoran, dilemparkan kepada Nabi, juga cacian. Ya Nabi karena berdakwah dan dia punya mukjizat yang bisa menghancurkan siapapun, tapi mukjizat model begitu tidak digunakan oleh Nabi. Kenapa? Ya kalau digunakan mukjizatnya, ya banyak mati umatnya. Padahal orang-orang yang mati ya mendadak itu bisa jadi ya kelak pada waktunya Allah akan ngasih hidayah kepada mereka dan masuk Islam. Sehingga ketika Nabi ditolak di Taif, Nabi menyingkir dari masyarakat sampai berdarah-darah. Kemudian ya malaikat penjaga gunung minta pamit, mau mengangkat gunung, mau ditimpakan ke orang-orang Taif. Apa yang terjadi? Nabi melarang malaikat, jangan. Jadi sekarang kakeknya sekarang dia begini.
bisa jadi nanti anaknya atau cucunya nanti menjadi orang-orang beriman. Jadi itulah diantara cara Nabi dalam berdakwah, termasuk bagi ikhwan Thariqah Tijani, karena juga ini thariqah dakwah dan melanjutkan agama Rasulullah dan perjuangannya, dan kita berzikir dan lain sebagainya ini untuk membersihkan hati kita dalam beribadah dan berdakwah, agar supaya menjadi ibadah dan dakwah yang qabul, sehingga hati ya orang yang berdakwah itu harus lepas dari sifat-sifat tercela. Dan ketika mendapatkan kemenangan bukan balas dendam, sebagaimana Nabi dalam Fathul Mekah, ketika umat Islam 10.000 tentara Islam mengepung kota Mekah ya, dan masuk ke dalam kota Mekah dari segala penjuru dengan takbirnya, ada orang yang ya dulu memang keluarganya sempat disakiti dan disiksa oleh orang kafir Mekah. Kemudian dia berteriak, sekarang hari pembalasan, Yaumul Malhamah. Ya, jadi malhamah itu orang dicincang. Ya, ini hari untuk mencincang musuh-musuh. Apa kata Nabi? Diam, jangan ngomong kayak gitu. Bilang, hadza yaumul marhamah. Hari ini adalah hari kasih sayang. Nah itu. Jadi kita tidak boleh memutuskan hubungan dengan manusia. Kenapa? Manusia itu objek dakwah kita. Ya karena dia objek dakwah, maka ya kita harus hormati mereka. Kita harus damai dengan mereka. Kita harus ramah dengan mereka. Kalau perlu, ya kita santuni mereka-mereka yang ya tergolong orang-orang mustad'afin, orang-orang yang lemah. Dan itulah kiat-kiat dalam Thariqah Tijani, yaitu kita tidak boleh putus hubungan dengan manusia, lebih-lebih dengan ikhwan, la siyama bainal ikhwan fit thariqah. Ya, kalau dengan orang lain kita harus baik, ya apalagi dengan sesama pengamal thariqah. Lah ini yang lebih sulit. Ya, karena apa? Kalau sudah sama-sama pengamal tiap hari bareng. Ketika bareng biasalah namanya ada gesekan-gesekan. Ya, gesekan-gesekan itu kalau kita tidak awas, maka akan menjadi perpecahan. Sehingga tidak mungkin kita bisa menaklukkan yang di luar kalau di dalam aja sudah eker-ekeran. Itu diantara larangan-larangan dalam thariqah.